warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maharani Saputri, NIM 4312201037. Pada Senin 20 April 571 Masehi, Aminah binti Wahab melihat cahaya menyinari istana-istana Syam saat melahirkan Rasulullah. Setelah melahirkan, Aminah mengutus seseorang menemui Abdul Muthalib untuk memberi kabar bahwa cucunya telah lahir. Abdul Muthalib bergegas menuju rumah menantunya. Sesampainya di sana, kakeknya itu sangat bergembira. Ia menggendong Rasulullah dan membawanya masuk ke dalam Ka'bah, berdoa dan bersyukur kepada Allah atas kelahiran cucunya yang sudah yatim itu. Sebagaimana tradisi yang ada pada 7 hari kelahiran Rasulullah di Khitan, Abdul Muthalib pun mengundang orang-orang Quraisy dan menjamu mereka. Ketika para tamu mengetahui nama Muhammad yang diberikan kakeknya, salah seorang dari mereka berkomentar, "Sungguh nama ini terdengar aneh, mengapa diberi nama Muhammad?" Lalu Abdul Muthalib menjawab, "Agar cucuku ini menjadi orang terpuji di langit dan di bumi." Nabi Muhammad tumbuh tidak seperti anak-anak pada umumnya. Tubuhnya bongsor, padahal usianya masih balita. Sejak kecil, Nabi Muhammad bersama saudara susuannya sudah membantu orang tua mengembala hewan ternak. Saat itu, usia Nabi baru 4 tahun. Suatu hari ketika sedang mengembala, tiba-tiba datang 2 malaikat membelah dada Nabi, melewarkan hati lalu membasuhnya dan membuang 2 gumpalan yang buruk. Kisah lain, suatu hari Rasulullah kecil bermain bersama teman-temannya. Mereka mengumpulkan batu untuk sebuah permainan. Batu-batu itu diangkut di bahu, mereka semua telanjang, dan pakaiannya digunakan sebagai ganjalan. Tiba-tiba ada malaikat yang menampar Nabi dan menyuruh Nabi memakai bajunya. Sejak itu Rasulullah selalu menjaga dirinya agar tidak membuka aurat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempersiapkan Nabi menjadi sosok paling mulia. Allah selalu menjaga muru'ah atau kehormatan Nabi dengan cara membuatnya lupa atau tertidur. Sebagai manusia, Nabi juga pernah memiliki keinginan untuk mengikuti sebuah pesta di pernikahan pada masa jahiliyah. Namun ketika sampai di tempat acara, Allah membuat Nabi tertidur pulas sampai keesokan harinya. Di tengah-tengah kejahilian bangsa Arab, Rasulullah muda tampil sebagai sosok yang profesional. Beliau terkenal sebagai pemuda yang sangat jujur. Tidak seperti kebanyakan bangsa Arab pada umumnya, Rasulullah selalu berpikir bijak dan cerdas dalam menyelesaikan persoalan. Pada saat renovasi Ka'bah, kabilah-kabilah Quraisy saling berebut untuk meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Pertikaian ini terjadi selama berhari-hari dan hampir saja menimbulkan peperangan. Saat itu Rasulullah berumur 35 tahun, beliau terpilih sebagai orang yang berhak menetapkan keputusan dalam pertikaian tersebut. Orang-orang bersorak mengatakan, "Inilah Al-Amin, kami akan menerima pendapatmu, inilah Muhammad." Nabi Muhammad memerintahkan masing-masing perwakilan kabilah mengangkat Hajar Aswad bersama-sama menggunakan selai kain. Semua orang puas dengan ketetapan ini. Sejak kejadian ini, nama Muhammad populer di Mekah karena telah berhasil mendamaikan para pemuka Quraisy. Selain itu, Rasulullah memiliki sifat yang ramah, santun, dan pemaaf. Baginda selalu menghargai lawan bicaranya, terkenal paling baik dalam bertangga, dan suka menolong orang-orang lemah. Ketika orang lain beramai-ramai menyembah berhala, berjudi, meminum khamr, berpesta memakan daging sesembahan, bersumpah atas nama Lata dan Uzza, Rasulullah SAW tidak pernah mengikutinya. Beliau sibuk berta'anus atau merenung, berzikir di Gua Hiro, dan menjauhi perbuatan yang sia-sia. Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi pada usia 40 tahun. Beliau menerima wahyu pertama kali di Gua Hiro, tepatnya di kota Mekah. Para sejarawan membagi fase kehidupan Nabi setelah menerima wahyu kepada 2 periode, yaitu periode Mekah selama 13 tahun dan periode Madinah selama 10 tahun. Fokus dakwah di Mekah baru seputar tauhid atau mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tentang memperbaiki akhlak. Mula-mula Rasulullah berdakwah pada keluarga dan kerabat dekatnya. Hal ini berlangsung selama 3 tahun. Setelah turun wahyu ketiga, yaitu surat Asyura, ayat 214 dakwah disampaikan secara terang-terangan kepada keluarga Abdul Muthalib. Kemudian setelah turun surah Al-Hijr, ayat 94, dakwah Islam semakin diperluas tidak hanya kepada penduduk Mekah, namun semua pendatang dari luar Mekah. Dakwah secara terang-terangan yang terjadi sejak tahun keempat sampai 10 kenabian, atau tahun sejak awal mula mendapat wahyu, mendapat kecaman dari kaum kafir Quraisy. Umat Islam disiksa, Rasulullah dicela, diganggu, bahkan pernah menjadi pemboikotan secara menyeluruh. Nabi Muhammad tidak pernah berhenti berdakwah. Baginda begitu berani dan gigih memperjuangkan dakwah secara terus-menerus di depan orang-orang yang mengecamnya. Baru pada tahun 11 kenabian, kegigihan tersebut menuai keberhasilan. Orang-orang Madinah berhaji ke Mekah. Terdapat 6 orang yang menerima dakwah Islam. Mereka bercerita kepada Nabi di kota tempat mereka tinggal terjadi perselisihan antara suku Aus dan suku Khazraj. Yang telah berlangsung lama. Mereka merindukan perdamaian dan minta Rasulullah agar membantunya. Tahun haji berikutnya terdapat 10 orang suku Khazraj
Khazraj, 2 orang suku Aus, dan seorang wanita masuk Islam. Mereka melakukan sumpah setia yang disebut dengan Bai'ah Aqobah I. Ketika pulang ke Madinah, Nabi menyertakan Mus'ab bin Umair ikut bersama mereka untuk mengajarkan Islam. Mendengar kabar tentang Bai'ah Aqobah, kaum kafir Quraisy semakin kejam memperlakukan umat Islam. Akhirnya Rasulullah memerintahkan sebanyak 150 kaum muslim untuk hijrah ke Madinah. Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib tidak ikut bersama mereka. Keduanya menemani dan membela Nabi sampai hijrah. Rasulullah diberitahu Allah bahwa kaum kafir Quraisy akan membunuh Nabi. Kemudian Rasulullah SAW meminta Ali tidur di kasur Nabi untuk mengelabui musuh. Sedangkan Rasulullah dan Abu Bakar bergegas meninggalkan Mekah. Bersama Abu Bakar, Rasulullah bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari 3 malam. Putra-putri Abu Bakar mengirimkan makanan untuk keduanya dan membeli tahu keadaan di Mekah. Setelah aman, Rasulullah bersama Abu Bakar melanjutkan perjalanan selama 7 hari 7 malam menuju Madinah. Rasulullah tiba di Madinah dan disambut dengan sukacita. Akhirnya sosok yang ditunggu-tunggu telah tiba. Sejak saat itulah Rasulullah mulai membangun Islam bersama umat yang mencintainya. Rasulullah mempersaudarakan penduduk Mekah dan Madinah. Kemudian beliau membangun masjid yang tidak hanya berfungsi untuk ibadah, namun juga untuk mempersatukan umat Islam dan musyawarah memecahkan masalah. Masjid juga digunakan sebagai tempat belajar pada masa ini. Mulai turun ayat-ayat yang berbicara tentang syariah seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan sebagainya. Umat Islam juga menjadikan perpindahan Nabi sebagai tahun pertama di kalender Islam. Selain itu, Rasulullah juga membentuk militer sebagai pertahanan. Rasulullah menetap di Madinah selama 10 tahun. Beliau wafat pada tahun 11 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.